Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya akan kembali mengulas Dhamma. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua sebagai siswa Buddha untuk selalu semangat dan memiliki wirya dalam mempraktekkan kebenaran. Semoga Anda semua, baik yang saat ini sedang menjalani aktivitas kerja, menjalani aktivitas pendidikan, dan menjalani aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari, semoga Anda semua mendapatkan keselamatan baik jasmani ataupun mental. Dan semoga Anda tetap berpegang teguh kepada kebenaran Dhamma. Semoga apa yang akan saya sampaikan mampu mendorong kita untuk semakin lebih baik di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk berbagi, yaitu tentang mana atau kecongkakan atau kesombongan. Maka seseorang tersebut pastinya tidak akan menghargai satu sama lain. Sebagai manusia yang hidup di lingkungan sosial, makhluk sosial, tentunya kita memerlukan orang lain. Kita tidak dapat hidup secara sendiri. Kita hidup saling berdampingan, saling membantu, dan bahkan kita bisa saling menyokong satu sama lain. Untuk itu, sebagai siswa Buddha, mari kita bersama selalu melatih diri kita agar kita terhindar dari kesombongan karena kepemilikan atau keakuan yang ada di dalam diri kita. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi sombong atau congkak. Yang pertama, penyebabnya yaitu atas dasar kelahiran. Mengapa kelahiran bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong atau congkak? Kelahiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang istimewa atau terlahir di keluarga yang memiliki kualitas atau kasta. Contoh saja kasta Brahmana. Misal seseorang itu terlahir di keluarga tersebut, maka ketika seseorang tersebut tidak memiliki pengendalian diri, maka kelahiran itu akan menyebabkan kesombongan bagi seseorang tersebut. Yang kedua yaitu kesombongan yang disebabkan atas dasar kepemilikan. Kepemilikan apa? Yaitu kekayaan atau harta. Jika seseorang memiliki harta atau kekayaan dan orang tersebut memandang rendah orang lain yang tidak memiliki apa-apa atau di bawah level kekayaan orang tersebut, maka orang tersebut akan muncul kesombongannya. Nah, kekayaan jika tidak didasari atau tidak disadari dengan baik akan memunculkan kesombongan-kesombongan yang sangat luar biasa di dalam praktek kehidupan ini. Maka dari itu, seperti yang saya sampaikan di minggu lalu di video saya saat itu, ketika kita sudah memiliki kekayaan, kita harus mampu menjaganya. Kita memiliki kalyanamita, kita mampu untuk menggunakan kekayaan kita selayaknya kita sebagai manusia, yaitu yang memiliki kebutuhan, bukan mengedepankan keinginan. Nah, kekayaan ini bisa menyebabkan seorang menjadi sombong karena seseorang terkadang tidak melihat jerih payah yang telah mereka lakukan. Artinya, seorang tersebut tidak menyadari betapa susahnya untuk mencari atau mengumpulkan apa yang dia inginkan. Namun ketika sudah tercapai semuanya, orang tersebut lupa dan akhirnya menjadi congkak atau sombong dan tidak menghargai proses dan tidak menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu atas dasar suku.
suku, ataupun kelompok. Terkadang seseorang lupa bahwasanya manusia atau terlahir sebagai manusia itu sangatlah sulit. Nah, karena terlahir sebagai manusia itu sangat sulit, maka kita harus menghargai kehidupan ini dengan cara selalu berbuat baik, selalu berpikir baik, dan selalu memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan saat ini dan untuk menunjang kehidupan yang akan datang. Artinya, suku, ketika kita terlahir di suku yang lebih dominan atau suku yang lebih mayoritas, terkadang kita menjadi sombong. Terkadang kita lupa bahwasanya dimanapun kita dilahirkan, ketika kita mampu mempraktekkan kebaikan, maka kita akan terangkat derajat atau kita akan terangkat dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Yang keempat yaitu atas dasar kecantikan atau ketampanan. Nah, terkadang kita bersandar gurau dengan sahabat-sahabat kita. Kita berbincang-bincang dengan sahabat kita tanpa kita sadari. Kita terkadang membedakan antara satu sama lain dalam wujud fisik ini. Yang paling sering ditemui atau kita sering jumpai di dalam kehidupan sehari-hari yaitu warna kulit. Terkadang seseorang yang memiliki warna kulit lebih cerah, lebih putih, menganggap bahwa seseorang yang memiliki kulit hitam ini amatlah jelek atau buruk atau paras. Misal seseorang terlahir tampan atau cantik, terkadang seseorang menganggap rendah orang lain atas dasar ketampanan atau kecantikannya. Bukan mengukur dari kepribadian atau perilaku seseorang tersebut, tapi seseorang tersebut karena terlahir tampan dan cantik merasa sombong dan menganggap seseorang yang di sekelilingnya ini lebih buruk atau lebih jelek dibandingkan paras yang dimilikinya. Hal ini sangatlah tidak baik, sangatlah tidak terpuji. Karena mengapa di dalam Buddhisme sendiri, Buddha telah mengajarkan kepada para siswanya, kelahiran tidaklah menentukan seseorang itu mulia atau hina. Atas dasar perilaku dan moralitaslah maka seseorang tersebut bisa dikatakan mulia atau hina. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, terkadang seseorang bisa menjadi sombong atau congkak, yaitu berdasarkan pendidikan atau kecerdasan yang dimiliki. Karena kecerdasan atau pendidikan tinggi yang dimilikinya, maka merasa sombong. Merasa bahwa dirinya lah yang paling tahu. Dirinya lah yang paling harus dihargai. Dan dirinya lah yang harus selalu dianggap pintar atau cerdas. Atas dasar kecerdasan atau pendidikan yang tinggi ini, seorang tersebut merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Dan akhirnya muncullah mana atau kecongkakan atau kebodohan itu sendiri di dalam kehidupan yang telah dilakukannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, 5 hal ini harus kita sadari, harus kita renungi, bahwasanya kita sebagai siswa Buddha harus tahu bahwa kelahiran sebagai manusia, baik kita dilahirkan di keluarga yang tidak mampu, di keluarga yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, di suku yang minoritas, dan memiliki ketampanan atau kecantikan yang pas-pasan, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu resah, kita tidak perlu minder, bahwasanya sebagai siswa Buddha, ketika kita mampu memiliki moralitas, perilaku yang baik di dalam
praktek hidup keseharian, maka kualitas Anda akan lebih baik dibandingkan orang yang terlahir kaya, memiliki kekayaan, suku yang luar biasa, memiliki kecantikan, memiliki kecerdasan, namun tidak memiliki perilaku atau moralitas yang baik. Lebih baik kita tidak memiliki apa-apa, namun kita memiliki moralitas dan perilaku yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekayaan, kecantikan, ketampanan, pendidikan tinggi, itu semua bisa dicapai dengan kegigihan atau semangat ataupun wirya di dalam kita menjalani kehidupan saat ini. 5 hal tersebut Bapak Ibu Saudara telah disampaikan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama, tepatnya di Parabhawasutta, di mana 5 hal yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi sombong atau congkak. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah di mana di zaman Guru Agung kita Buddha Gautama ada salah satu seseorang yang terlahir di keluarga Brahmana. Pada saat itu Brahmana ini tidak mau memberikan penghormatan kepada siapapun. Kepada orang tua, ayah dan ibu pun Brahmana tersebut tidak mau memberikannya. Pada suatu ketika Guru Agung kita Buddha Gautama sedang duduk di Sawati dan ingin menyampaikan Dhamma kepada para siswanya, pada saat itu juga Brahmana yang tepatnya bernama Manatada, yang memiliki kesombongan dan kecongkakan yang sangat luar biasa ini, tiba-tiba memiliki pemikiran untuk datang dan mendekat pada saat Guru Agung kita ingin menyampaikan Dhamma. Pada saat itu Brahmana Manatada mendekati Sang Bhagawa dan duduk tidak jauh dari tempat duduk Sang Bhagawa. Pada saat itu juga memiliki pikiran tidak baik kepada Guru Agung Buddha Gautama. Namun sebelum pikiran itu muncul sebagai ucapan, Buddha Gautama mengetahui bahwasanya Brahmana Manatada ini menganggap remeh Guru Agung Buddha Gautama. Pada saat itu juga dengan kekuatan batin Guru Agung Buddha Gautama, Buddha menjawab apa yang telah dipikirkan oleh Brahmana Manatada dengan kekuatan batinnya. Pada saat itu juga Bapak Ibu Saudara, Brahmana Manatada langsung mendekati Guru Agung Buddha Gautama dan memberikan penghormatan di kaki Guru Agung Buddha Gautama. Pada saat itu Brahmana ini menyampaikan bahwasanya saya Manatada Guru Gautama, saya Manatada Guru Gautama, saya Manatada Guru Gautama. Pada saat ini juga saya memberikan penghormatan dan saya berlindung kepada Buddha. Nah, kisah ini sangat menginspirasi kita semua, di mana kesombongan tidak akan membawa pencapaian atau kesejahteraan bagi kita. Setelah Brahmana Manatada memberikan penghormatan kepada Buddha, pada saat itu juga Buddha mempersilahkan duduk Brahmana Manatada tersebut di sebelah atau di sisinya. Pada saat itu Brahmana Manatada langsung memunculkan pertanyaan kepada Guru Agung Buddha Gautama. Pertanyaan pada saat itu dilontarkan oleh Brahmana Manatada, kepada siapa kita sebagai seseorang harus memberikan penghormatan? Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa kita sebagai seseorang menunjukkan penghormatan? Ketiga, kepada siapakah seseorang
harus memberikan penghormatan. Dan yang keempat, siapakah yang layak diberi penghormatan oleh seseorang secara mendalam? 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, di mana Brahmana Manatada ini yang dulunya memiliki kesombongan dan kecongkakan, akhirnya mampu memberikan penghormatan kepada Buddha dan bertanya kepada Buddha, siapa sajakah yang layak dan patut diberikan penghormatan secara mendalam? Dalam kisah ini, Buddha menyampaikan kepada Brahmana Manatada, kepada ibu dan ayah kita atau seseorang selayaknya memberikan penghormatan. Ibu dan ayah. Ibu adalah yang pertama, ayah yang kedua. Yang ketiga yaitu kepada saudara kandung yang lebih tua dibandingkan diri kita. Dan yang keempat adalah guru yang telah membantu memberikan kita pendidikan dan pengetahuan untuk merealisasi hal-hal yang patut dan yang baik. Nah, pada saat itu juga Buddha Gautama menyampaikan bahwasanya ketika seseorang sudah melepaskan kecongkakan atau kesombongan yang ada di dalam dirinya dan mampu mempraktekkan hal-hal yang baik, maka seseorang selayaknya memberikan penghormatan kepada para arahanta ataupun para petapa yang telah terbebas dari noda-noda dan yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di dalam kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah atau mengambil inspirasi dari kisah ini bahwasanya kesombongan atau kecongkakan tidak akan membawa kebahagiaan bagi diri kita, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Maka dari itu, Buddha menganjurkan kepada para siswanya pada saat itu untuk selalu memberikan penghormatan kepada kedua orang tua, saudara kandung, dan guru. Dan setelah melatih diri untuk terhindar atau terbebas dari kesombongan dan kecongkakan, seseorang diharuskan untuk memberikan penghormatan kepada para petapa atau arahat yang telah terbebas dari noda-noda batin, yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, tentu kesombongan itu tidaklah penting. Kesombongan akan membawa kehancuran bagi diri kita. Kesombongan akan membawa pertengkaran bagi diri kita dan orang lain. Kesombongan akan memperpecah persahabatan. Kesombongan akan menjauhkan diri kita dari seseorang yang baik, dari seseorang yang benar-benar tulus, dari seseorang yang benar-benar sudah menganggap kita sebagai keluarga ataupun kerabat yang baik. Untuk itulah, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sebagai umat Buddha, kita bersama-sama untuk melatih diri agar kesombongan atau benih-benih kesombongan yang ada di dalam diri kita mampu kita kikis dengan mempraktekkan kebaikan. Ketika kita sudah memiliki kesombongan dan kesombongan itu selalu kita pupuk, maka kesombongan itu akan menghancurkan diri kita dan akan membawa diri kita menuju penderitaan
yang tiada hentinya. Mari kita sebagai siswa Buddha, Bapak Ibu Saudara, selalu berjalan di jalan Dhamma. Kita selalu mempraktekkan hal-hal yang baik, kita selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita agar kita tidak melukai satu sama lain. Kita terlahir sebagai manusia adalah makhluk yang memiliki solidaritas atau sosialitas untuk selalu hidup berdampingan dan membantu satu sama lain ataupun menyokong satu sama lain. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat memberikan inspirasi bagi Anda-Anda semua, dan semoga Dhamma tetap lestari. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.